Anda masih di News Sore, pemirsa. Kita lanjutkan diskusi kita terkait fenomena kolor hijau. Saya sudah kembali bersama Pak Kosim dan Mbak Haziza. Saya ingin ke Pak Kosim. Tadi saya tanyakan seperti apa sebenarnya pelaku ini menargetkan rumah yang akan menjadi targetnya. Kemudian berapa lama ia merencanakan hal ini, Pak Kosim? Oh ya, jadi kebetulan si pelaku ini begitu dia dari rumahnya mau berangkat kerja ke tempat dia bekerja di PT Asia Mujur, dia selalu harus melewati rumahnya si korban. Hmm. Nah, artinya satu hari dia pasti 2 kali bolak-balik dari situ. Dia berangkat kerja, pulang kerja. Jadi dia sudah punya rencana seminggu sebelumnya, begitu dia tahu pemilik rumah ini artinya tidak ada pendamping hidup atau suami. Nah, status janda. Jadi mungkin dari situ dia sudah punya rencana seminggu sebelumnya, sebelum dilakukannya perbuatannya itu. Seperti itu. Baik, Dan bahkan dia artinya juga memang sudah sudah mengenal si diintai ya, korban Pak Kosim? sebenarnya. Ya, Sudah direncanakan dan sudah diintai lah, dalam tanda kutip ditandai begitu. betul. Karena dia, dan bahkan dianya sudah mengenal sama si korban ini. Hmm. Sehingga dia waktu melakukan perbuatan itu, dia melalui belakang dari sawah-sawah lah gitu, dari belakang rumah si korban. Hmm. Kalau untuk upaya masuk ke dalam rumah, apa yang dilakukan? Oh ya, benar sekali. Jadi begitu sampai dia di belakang rumah, ya, dia melihat situasi pintu rumah ada suatu celah lubang karena pintu rumahnya itu digunakan penutupnya sebagai galangan atau kayu. Mungkin ada di sini di samping saya juga ada. Jadi ada satu alat yang digunakan dia yang didapat dia dari belakang rumah si korban. Ini dia seperti ini yang digunakan dia untuk mencongkel pintu dapur itu. Nah, sebenarnya di saat dia si galangan pintu dapur ini jatuh, si korban ada terdengar suara di belakang, di dapur gitu. Karena si korban sudah habis sholat subuh pada saat itu. Namun setelah korban mendengar adanya jatuh balok atau galangan pintu, korban tidak terlalu ada perpikiran yang tidak-tidak pada saat itu. Seperti itu, Pak. Baik, ketika melakukan aksinya ini, motivasi pelaku ketika sudah berada di dalam rumah apa? Apakah hanya berniat untuk mencuri barang, ataukah juga terlintas di pikirannya untuk menyakiti korbannya, atau seperti apa, Pak? Oke, jadi benar. Jadi selain dia, artinya di sini ada dua versi dia. Selain dia untuk melakukan pencurian barang, sebenarnya dia mau melihat si korban ini tidurnya seperti apa. Apakah dia bisa menimbulkan ada hawa nafsu bagi dia, seperti itu. Nah, artinya apa di situ? Si pelaku ini sengaja dengan hal seperti itu ada dua niat dia sebenarnya. Dalam artian tidak, tapi namun perlu kita sampaikan di sini, si pelaku ini tidak mau menyakiti korban, hanya melihat dia seperti apa tidurnya, apakah dia punya memakai baju tidak, itu sebenarnya yang diinginkan dia. Tidak ada niat menyakiti, hanya penasaran saja, begitu Pak Kosim ya? Betul. Baik, saya ingin kembali ke Mbak Haziza. Mbak Haziza, kita melihat pelaku ini melakukan aksinya dengan tidak berbusana, begitu. Kemudian masuk dengan tujuan tadi penasaran saja, ingin melihat korbannya tidur. Apakah ini membutuhkan sebuah keberanian tentu untuk melakukan aksi ini? Bagaimana Mbak Haziza? Iya, jadi kan kalau tadi cara-cara dia melakukan aksi gitu ya, tanpa busana, tapi kan menutup wajahnya gitu ya. Kemudian dia juga menenggak minum-minuman keras gitu. Artinya sebenarnya di satu sisi dia sebenarnya namanya orang tanpa busana, ya kan orang waras tanpa busana tentu kan ada rasa malu gitu ya. Nah, kalau kita mau melihat seperti ini kan secara kejiwaan masih waras gitu ya, kita bilang ya, bahasa awamnya. Nah, jadi ada rasa malu nggak? Kira-kira butuh keberaniankah dia melakukan ini gitu ya. Ini cara yang mungkin menurut pelaku adalah cara yang tepat untuk menakut-nakuti korban, meskipun sebenarnya dia sendiri punya rasa malu dengan dia menggunakan tadi penutup mata, penutup muka gitu ya, meskipun di satu sisi punya tujuan lain agar dia tidak diketahui gitu ya, karena kan tadi kata Bapak penyidik Polsek Binjai ini kan juga mengenal juga gitu korbannya gitu ya. Di satu sisi dia juga ingin menutupi wajahnya agar tidak ketahuan gitu ya sebagai seorang pelaku. Di sisi lain sebenarnya juga punya rasa malu dengan kondisi tanpa busana dan kemudian juga minum minuman
keras tadi gitu ya. Tapi kan balik lagi gitu dengan dia punya tujuan tadi untuk melakukan pencurian dan caranya tadi, modusnya tadi tidak hanya sekali dua kali dia pernah jalankan ini, akhirnya ini akan menjadi hal yang biasa dia lakukan dan dia beranikan memang seperti inilah cara yang efektif tadi untuk melakukan suatu tindak pidana kasus pencurian. Baik, Dan baik. bisa menakut-nakuti korbannya. Baik, Mbak Haziza, ini kan modus seperti ini bukan pertama kali terjadi, sebelum-sebelumnya juga mungkin ada modus serupa yang dikaitkan dengan fenomena kolor hijau lah kemudian atau apa pocong lah, padahal tujuan utamanya adalah kriminal murni begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, jadi tadi kalau saya bilangnya memang terlepas dari bicara soal etnografi kejahatan, Indonesia ini kan memang sebenarnya memang memiliki ya nggak cuma satu dua daerah, tapi memang masing-masing daerah punya karakteristik, punya unik lah gitu, punya ciri khas. Kita negara yang berbudaya gitu, masing-masing punya cerita sejarah di daerah masing-masing gitu. Masyarakat pun masih punya kepercayaan akan sesuatu hal. Kalau beberapa waktu yang lalu kita melihat ada kasus babi ngepet di satu daerah gitu ya. Kemudian beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun malah belasan atau puluhan tahun yang lalu juga hampir sama ada bahasa kolor hijau ini juga, bahasa-bahasa ini yang memang di dalam peristiwa kejahatan bisa dipakai sebagai suatu pencegahan kejahatan. Jadi kalau masyarakat pernah melihat misalnya, oh jangan lewat dari daerah situ, atau jangan, kalau di daerah perbatasan itu di daerah Kalimantan sana itu ada bahasa jangan melakukan kejahatan di sini, mencuri atau apa, nanti kalau mencuri tangannya bisa terputus sendiri. Hal-hal yang seperti itu yang mungkin secara logika masyarakat gitu kan mungkin tidak masuk akal, tapi itulah bagian kalau kita bicara soal kriminologi atau strategi pencegahan kejahatan, kearifan lokal, bahasa masyarakat yang bisa digunakan untuk mencegah kejahatan yang seperti itu di daerah. Nah, kalau itu bicara soal pencegahan, nah kalau bicara juga soal peristiwa kejahatannya, bagaimana untuk versinya pelaku-pelaku tindak pidana tadi untuk mencapai tujuannya tadi dengan cara-cara atau kepercayaan yang ada di masyarakat dengan sistem model kepercayaan atau fenomena berbau mungkin klinik gitu ya yang mungkin bisa diterima masyarakat di beberapa daerah tertentu dan dengan cara itu memang efektif, maka itu bisa dilakukan. Meskipun sebenarnya aslinya udah ini ada tindak pidana di dalamnya pencurian ataupun kekerasan seksual atau hal yang lainnya yang sebenarnya memang kriminal murni, tapi cara ini dipakai karena masyarakat juga memang punya kepercayaan gitu terhadap hal itu. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Kosim. Pak Kosim, pelaku sudah ditangkap, kemudian proses hukumnya seperti apa nantinya Pak Kosim? Oh ya, alhamdulillah sekarang pelaku sudah berada di kita, sudah kita tahan. Yang mana pasal yang kita terapkan kepada si pelaku yaitu pasal 363 ayat 1 ke-3E dan 5E yang kita untukkan kepada pasal 53 KUHP dan kita subsidiarkan ke pasal 281 KUHP. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya sekitar 6 tahun. 6 tahun, Pak ya? Siap. Baik, terima kasih Pak Kosim dan Mbak Haziza sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Mudah-mudahan ini menjadi pendidikan untuk masyarakat bahwa kolor hijau ini memang murni kriminal, bukan klinik seperti yang tadi Mbak Haziza katakan. Terima kasih Mbak Haziza dan Pak Kosim. Selamat sore.